agar bagaimana Allah Ta'ala menerima segala apa yang kita buat. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah cinta kepada kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang kepada kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima daripada kita, maka kehidupan kita di dunia dan di akhirat pasti akan diperbaiki oleh Allah. Bahkan Allah Ta'ala akan perintah daripada seluruh makhluk, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat. Allah akan paksa diperintah agar mencintai juga kepada siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik, ini yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Ini yang mesti kita tanamkan keyakinan dalam hati kita, bahwa segala sesuatu yang kita buat itu pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang kita buat secara diam-diam, kita mau sembunyi-sembunyi, pasti akan diketahui oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak akan luput dari pandangan kepada hambanya apapun yang hambanya buat. Itu apalagi di asrama begini, ya. Di asrama begini waktu sholat kita mau tidur atau bersembunyi di dalam lemari. Dulu saya di pesantren, kita punya lemari dua susun. Satu orang itu punya lemari 2 susun. Jadi kalau waktu subuh kita orang cabut, DP di tengah itu orang cabut, orang tidur di dalam lemari karena mau menghindar daripada musuh subuh. Nah ini di asrama ini begini modelnya. Kalau kita buat perkara itu, pasti Allah tahu. Di samping Allah tahu, kalau Ustaz dapat tahu, orang dapat campur. Dulu waktu kami di pesantren itu memang agak disiplin. Segala sesuatu kegiatan kami itu tandanya di bel. Jadi waktu makan di bel, waktu sholat di bel, waktu mandi di bel, waktu mau ke sekolah di bel. Jadi itu tanda. Jadi kalau sudah waktu di Toki itu sudah ada petugasnya yang menjaga jangan sampai ada anak-anak yang terlambat. Nah kalau anak-anak yang terlambat dapat hukuman. Nah di asrama ini memang kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena nanti di beberapa tahun ke depan tidak diminta-minta dari adik-adik, baik perempuannya ataupun laki-lakinya akan jadi pemimpin-pemimpin daerah, akan jadi pemimpin-pemimpin negara. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu yang dulu di sini ini akan jadi panglima. Kita tidak tahu. Ada nanti ibu-ibu apa, adik-adik akan jadi ibu presiden, wakil presiden. Kita tidak tahu. Sekarang contohnya ibu bupati, wakil bupati kita adalah perempuan. Kita tidak tahu. Siapa yang sangka? Nanti hari-hari di sini ada yang calon presiden. Kita tidak tahu hadirnya di mana. Makanya kesempatan di asrama ini adalah bagaimana mendisiplinkan diri kita untuk kehidupan kita masyarakat. Ini maksudnya. Orang tidak boleh pandang itu dalam kehidupan. Karena tidak ada yang tahu nasib seseorang ke depannya. Itu semua dirahasiakan oleh Allah. Jangankan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan untuk kita jadi panglima. Ada di zaman tabi'in, ada seorang pemabuk diangkat derajatnya jadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita jadi pemimpin.
Bahkan derajat kita bisa diangkat jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemabuk diangkat derajatnya jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bisa kan? Apalagi adik-adik yang mulai hari ini belajar mendisiplinkan sholatnya, mendisiplinkan sifatnya, bisa. Jadi kalau jangan apa istilahnya minder atau enggak, jangan. Kita berusaha doa kepada Allah, buat yang terbaik kepada Allah. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya seorang pemabuk diangkat derajatnya jadi kekasih Allah? Ketika dia jalan dalam keadaan sempoyongan, dalam keadaan kancang, orang bilang, semua jalan miring-miring. Dia ketemu dengan secari kertas yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu dia dapat ini surat, ini kertas tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia pungut itu, dia ada begini, tertulis Bismillah, dia taruh di kompor, dia bawa ke rumah. Sampai di rumah dia ambil dari minyak wangi, dia semprot itu kertas yang tertulis Bismillah, dia semprot, baru dia taruh di atas yang di tempat yang atas. Besok malamnya seorang wali besar mimpi ketemu Nabi. Nabi sampaikan kepada dia, titip salamku untuk dia. Bangun kamar ini wali besar ini, dia bilang, bagaimana saya mau titip salam sama Nabi, kirim salam sama dia, sementara saya kenal dia pemabuk, pengminum, dia sampah masyarakat. Orang yang jahat terkenal. Seorang wali besar mimpi ketemu Nabi, Nabi bilang, sampaikan salamku sama dia. Padahal terkenal di kampung pemabuk, pengminum, tidak ada yang betul dia bikin. Tidak percaya ini wali. Besok malamnya tidur lagi, ketemu Nabi lagi. Nabi bilang, sampaikan salamku kepadamu. Bangun dia tidak percaya juga. Tidak mungkin saya bermimpi yang salah, karena saya kenal betul ini orang. Saya kenal betul ini orang. Tidak ada bahaya yang dia bikin, jangan semua yang dia bikin. Mimpi besoknya lagi mimpi ketemu Nabi. Nabi bilang, sampaikan salamku kepadanya. Akhirnya ketiga kalinya dia mimpi berturut-turut ketemu Nabi, dia jumpa kepada itu orang. Dia tanya, kira-kira apa yang anda jaga bikin ini? So amalan apa yang anda jaga bikin? Dia bilang, wahai Syekh, amalan yang ente lihat sebagaimana yang ente lihat sekarang. Anak memang pemabuk, anak memang pengminum. Contohnya kalau orang di kampung sih, ente sendiri tahu anak kesalahan bagaimana. Dia bilang, jambak akal, pasti ada ente yang ente bikin. Coba kasih tahu Pak Anak, kira-kira sebelum 3 hari ini apa yang ente bikin? Dia bilang, waktu saya dalam keadaan mabuk, saya ketemu secari kertas yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya bawa pulang, saya semprot dari minyak wangi, saya taruh. Kenapa dia diambil ini? Dia bilang, dengan sebab ini engkau dapat titip salam dari Nabi. Sampah masyarakat, tukang mabuk, penjahat, cuma sebab dengan melihat secari kertas, kemudian dia agungkan, dia muliakan. Diagungkan, dia muliakan. Cuma itu Bismillahirrahmanirrahim, dapat titip salam dari Nabi SAW. Maka dia bilang sama itu lama, wahai Syekh, mulai hari ini saya tobat,
dan saya akan mengikuti engkau, saya akan belajar agama kepada engkau, saya akan berkhidmat kepada engkau. Maka beberapa tahun kemudian derajatnya diangkat jadi wali Allah. La ilaha illallah. Ini yang mulia. Kisah seorang wanita. Nah ini kan kisah seorang wanita yang buruk perilakunya. Dia berperilaku apa Pak? Ibu-ibu apa? Adik-adik dia berperilaku apa? Seorang wanita malam. Seorang wanita malam, seorang yang buruk daripada perilakunya, kehormatannya dia jual kepada orang lain, diambil secara tidak halal, dibuat dengan keadaan maksiat. Coba, adik-adik ya, bayangkan dia dikisahkan, dan kisahnya ini populer di kalangan ulama. Kisahnya ini termaktub dalam kitab. Siapa dia? Seorang wanita pelacur. Kalau orang bilang lonte. Coba jangan tekan adik-adik. Oke, kita perhatikan ya. Ini seorang kisah wanita pelacur yang populer dalam kita, dalam agama. Ini sering dibahas dalam agama. Ketika dia pulang dari habis melacurkan dirinya, dia lihat seekor anjing dalam keadaan haus. Dia lihat ini seekor anjing di pinggir daripada sumur. Nah, kisahnya populer ya? Sudah pernah dengar? Nah, ada yang belum, ada yang belum. Jadi adik-adik, waktu dia pulang habis melacur, dia lihat ada seekor anjing dalam keadaan haus. Dia ambil DP sepatu, baru dia ikat dengan DP salenda, baru dia bikin jadi timba. Itu DP sorok, DP sepatu dia bikin jadi timba air. Dia kasih minum sama anjing. Sebab dari perbuatannya Allah bagi dia hidayah, dan dia dijamin ketika meninggal masuk dalam surga. Nah ini target kita jemaah yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang itu Allah Ta'ala telah cintai, seseorang itu Allah Ta'ala sayangi, pasti kehidupannya Allah akan bagi keberkahan, kehidupannya Allah akan bagi baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Maka ini apalagi sekarang ini kita tidak tahu ke depannya, adik-adik yang laki-laki, yang wanita, ke depannya ini kita tidak tahu apa yang Allah Ta'ala akan takdirkan kepada diri kita tidak tahu. Makanya jangan dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita mau perbaiki adalah sifat kita. Yang kita mau perbaiki diri, tidak usah pandang kita sebelumnya bagaimana kita, tidak usah. Hari ini adalah kesempatan kita untuk merubah diri kita, untuk bisa jadi lebih baik ke depannya. Kalau bukan sekarang kapan? Nah, kira-kira kalau bukan sekarang kapan? Kalau bukan sekarang kapan? Mau tunggu 2 tahun kemudian? Mau tunggu 10 tahun kemudian? Soter lagi, kalau coba gitu soter lagi. Sekarang kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita, Allah Ta'ala bagi kita kesempatan untuk bisa belajar, baik kita belajar umum maupun belajar dari para agama. Ini kesempatan yang baik untuk kita. Mungkin di otak kita, di pikiran kita, kita tidak ada harapan
orang untuk jadi orang-orang besar? Mungkin. Tapi kenapa Allah Ta'ala bagi ini keadaan yang kita tidak sangka-sangka? Allah Ta'ala bagi keadaan kita yang kita tidak tahu, sampai kita Allah Ta'ala dudukkan dalam musibah. Maka ini yang perlu kita syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, nikmat itu Allah akan tambah terus. Kalau bersyukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, nikmat itu Allah kasih lagi, Allah tambah lagi. Alhamdulillah ya Allah, Allah tambah lagi. Ya, jadi kita perlu banyak ucapkan alhamdulillah. Jangan sekali-sekali ingkar dengan nikmat yang Allah Ta'ala telah kasih. Jangan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian ingkar dengan nikmat yang telah Allah berikan, maka tunggu kata Allah, azabku sangat pedih. Kalau azabku sangat pedih itu kata ulama, kita orang kehidupan dunia Allah akan bikin buruk, baru di akhirat orang masuk merah. Mau kira-kira? Iya. Maka ini yang kita orang mau kasih masuk ke orang ke hati, masuk ke dalam pikiran. Mungkin kemarin kita orang masyarakat tidak anggap, orang-orang di tetangga kita orang tidak anggap. Paling mungkin orang bilang dia itu si anak ini nakal betul dia. Itu kenapa dia? Anak ini orang buat apa? Nah kalau dia orang kelakuan tidak bagus, orang tua yang orang cuma lihat ini PA, ini terjadi, ini terjadi. Ini beda dengan kita PA. Sekarang inilah waktunya untuk menunjukkan bahwa orang juga bisa jadi baik. Inilah waktunya kita tunjukkan kepada orang-orang, bahkan kepada dunia, kita tunjukkan bahwa orang juga bisa seperti orang, bahkan bisa ini orang tidak tahu. Maka jangan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita perbaiki, kita usaha bagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah kita buat, apa yang dilarang kita tinggalkan, jangan kita buat. Yang diperintah Tuhan tidak bikin, yang dilarang kita bikin. Nah, kita buat ya. Makanya Tuhan berkotak juga tak buat. Kenapa Tuhan berkotak tak buat? Karena yang diperintah Tuhan tidak kerja, yang dilarang kita tidak tinggalkan. Makanya jangan bilang kita orang bilang tuh ada di kota takut ini kok karena takut Tuhan ada perintah Tuhan tidak kerja, yang dia larang itu orang ada kerja takut ya. Makanya jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita orang usahakan, belajar sungguh-sungguh apa yang dikehendaki di tempat ini itu kita orang buat sungguh-sungguh. Kalau perlu mau usaha. Kenapa dia dapat juara 1, saya cuma juara Ayo? Ini apa yang salah ini? Padahal dia berotak sama dengan saya. Dia berotak sama dengan saya. Itu saya pernah dengar kalau nggak salah. B.J. Habibie almarhum itu dia cerdas sekali. Ya, cerdas sekali. Tapi dia bisa kalah dengan orang Israel, orang Yahudi. Dia kalah. Orang Yahudi ternyata lebih pintar dari dia. Setengah mati dia kasih kalah. Akhirnya dia tanya resep kepada orang Yahudi, kenapa kau ini sepintar sekali saja tidak bisa kalah kamu? Apa orang Yahudi bilang? Ada kamu di agama itu. Kalau mau dibikin sungguh-sungguh, kau bisa kalahkan orang. Dia bilang apa itu? Dia resep tahajud. Bangun malam jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4, jam 4 standar. Ada di jam 4 lewat jam 3 biar cuma 2 rakaat kata Nabi. Dan selama seperti apa? Seperti orang memerah susu sapi. Dan berapa cuma begitu saja. Kalau mau suka kasih lama boleh. 2 rakaat, mau tambah 4 rakaat, mau tambah 6 rakaat, dalam 6 rakaat silahkan. Tapi Nabi bilang di pestana cuma 2 rakaat. Baik.
Lamanya seperti apa? Seperti orang merasa susu sapi, tapi dia bermanfaat. Dalam ayat itu dijelaskan, maka orang yang sungguh-sungguh buat itu Allah akan angkat derajat. Maka orang Yahudi bilang kalau mau dibekeng itu menginjak sekali. Ternyata resepnya orang bangun tengah malam itu untuk saja. Kalau orang yang jam begitu manggoro, manggoro baku saing dengan suara manggoro, menyusah. Nah ini yang kalau di orang di asrama, mari mau kasih bangun. Baru doa sama Allah, minta apa saja. Bahkan kata ahli ulama, bahkan orang minta dunia begitu disenangi oleh Allah kalau berminta, ya Allah kalau saya bahasa ya Allah kasih bagi saya pangeran, boleh. Apa susahnya bagi Allah? Yang wanita doa ya Allah kalau saya coba saya Allah kasih jadi dokter saya bisa. Kata ahli ulama mustahab minta dunia sama Allah, jangan minta sama makhluk. Haram hukumnya minta sama makhluk. Tapi kalau sama Allah dianjurkan kata ahli ulama. Boleh. Tapi sama yang doa. Allah kasih jadi saya cita-cita jadi panglima besar. Sehingga saya jadi panglima. Maka kalau orang sering doa, Allah akan buat kita dalam kehidupan menuju kepada apa yang didoa. Saya dulu sepupu saya itu berapa kali naik masuk polisi gagal. Akhirnya dia lihat lettingnya itu lolos masuk polisi karena ada koneksi. Nah, saya bersyukur tidak punya uang, tapi saya bilang coba kau buat tahajud, jaga sholat 5 waktu, habis itu doa sama Allah apa yang mau cita-citakan, baru buktikan. Orang punya uang, kau punya Allah, mulia. Akhirnya Pak, masya Allah, begitu dia masuk TNI Angkatan Laut, dari 1000 peserta 5 yang mau dia terima, termasuk saya salah satunya. Apa yang diandalkan? Allah. Mustahab dianjurkan kata Allah minta dunia sama Allah, jangan sama makhluk. Haram hukumnya kalau sama makhluk, tapi kalau sama Allah boleh. Ya Allah kasih jadi saya, ya Allah saya, ya Allah orang bilang saya ini tidak ada guna sama masyarakat, kasih jadi saya, kasih dia kepada ya Allah. Yang kita andalkan adalah Allah. Hari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dengan Allah pasti Allah akan tuntun kehidupan kita. Allah akan kasih perbaiki kehidupan kita. Kata ulama, kalau Allah sendiri yang mengatakan kehidupan kita Allah Ta'ala akan perbaiki, pasti itu diperbaiki. Bukan siapa yang bilang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hari yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabar di dalam pondok ini, bersabar dalam keadaan ini, karena niat kita untuk diri kita bisa jadi lebih baik ke depan.